Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tertolong karena anugerahnya. Apa artinya anugerah? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anugerah ialah pemberian atau ganjaran dari pihak atas atau orang besar kepada pihak bawah atau orang rendah. Juga anugerah disebut karunia dari Tuhan. Dalam pengertian rohani, anugerah adalah kemurahan hati atau sikap Allah merendahkan diri kepada umat manusia secara individual maupun kelompok. Pengertian Injil secara konkret, anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita. Sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Jika kita membaca dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Anugerah ini mungkin juga digambarkan sebagai perbuatan pengaruh secara ilahi dalam hati, yang memperbaharui, menguduskan, dan menjaganya. Anugerah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita karena keyakinan. Anugerah adalah kehidupan jiwa, sebagaimana jiwa adalah kehidupan tubuh. Mungkin kita masih mengingat sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Dalam baitnya dikatakan, "Ajaib benar anugerahmu, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh." Jadi ini menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Adalah orang-orang yang tidak layak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan kita. Dan itulah yang disebut sebagai anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Perikop ini menggambarkan kisah Yakub yang tertolong karena anugerah Allah. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Dan kita akan membahas sesuai dengan perikop yang sudah kita baca. Yang pertama kita melihat
Yakub bergulat dengan Allah. Di tepi sungai Yabok, Yakub tidak bisa menyembunyikan keresahannya. Kesalahan masa lalunya terhadap Esau yang mengambil hak kesulungan dan juga mengambil berkat kesulungan dari ayahnya Ishak. Dia ingin kembali ke kakaknya dengan hati yang penuh damai dan berharap Esau juga mengampuni segala dosa-dosanya. Yakub sendiri sedang kebingungan, sedang mengalami kekhawatiran, dilanda oleh perasaan was-was karena kakaknya Esau juga membawa 400 orang untuk menemui Yakub. Di pikiran Yakub barangkali Esau dan Yakub akan melakukan sebuah pertarungan di tengah hutan atau di perjalanan. Dan Yakub juga mempersiapkan keamanan keluarganya. Tetapi kemudian Yakub menyadari dia tidak akan mampu, dia tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Esau. Lalu dia mengambil keputusan untuk lebih dahulu bergumul di dalam doa. Dia lebih dahulu menyingkirkan dirinya dan dia ingin berdoa sendirian. Dan kemudian ada seorang laki-laki entah dari mana datangnya, bergulat dengan Yakub hingga fajar menyingsing. Seorang laki-laki dalam bahasa Ibrani disebut Is. Ia adalah pemimpin bala tentara Tuhan. Bahkan juga disebut sebagai Teofani dari Allah sendiri. Di dalam pasal 32 ayat 1 dan 2, Yakub sudah bertemu dengan bala tentara Allah yang disebut tempat itu sebagai Mahanaim karena dia bertemu dengan bala tentara Tuhan. Bergulat. Ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di timur dekat persoalan-persoalan hukum kadang-kadang diputuskan dengan suatu pencobaan atau ujian. Salah satu caranya ialah bertanding dengan pergulatan. Nah, dalam pergumulan Yakub ini ternyata dia tidak sendirian. Allah memperhatikan dia di dalam pergumulannya sehingga ada pergulatan yang terjadi. Ada yang berpendapat bahwa dalam peristiwa ini Yakub mampu mengalahkan Allah. Namun apakah benar Allah itu kalah bergumul dengan Yakub? Jika lebih hebat lagi niscaya bahwa pahanya tidak bakal terpelecok. Allah jelas tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Namun Yakub mampu bertahan, bergulat semalam-malaman dengan manusia ilahi itu. Yang kedua kita melihat di sini bahwa Yakub tertolong oleh anugerah di dalam pergumulan doanya. Pergulatan ini melambangkan suatu pergumulan doa. Bahwa dia sedang datang kepada Tuhan dengan harapan bahwa pertolongan satu-satunya dalam pergumulannya adalah Allah. Dia tahu bahwa hanya Allah yang setia kepada janjinya. Dan juga setia mendampingi. Dan juga setia memberkati kehidupannya. Mulai dari dia meninggalkan rumah ayahnya pergi ke Haran. Dan sekarang dia akan kembali lagi kepada rumah ayahnya. Dan dia hidup dalam pergumulan. Yakub terus-menerus memohon dan bergulat dengan Allah. Saya percaya pergumulan Yakub tidak sedikit. Dia terus berjuang dan juga pada akhirnya dia memohon berkat dari laki-laki yang bergulat dengan dia. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa dalam pergumulan itu memang disebutkan Yakub menang. Ya, manusia dapat menang dalam pergumulan doa. Kalau Allah menang dan kita mengikuti jalannya, kita mau berubah kehidupan kita ke dalam kehidupan yang lebih baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah bahwa dalam pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Yakub adalah nama baru, yaitu Israel. Kemenangan Allah ditandai dengan terpukulnya sendi pangkal paha Yakub sehingga ia berjalan pincang dan kemudian namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Pemberian nama baru ini adalah pemberian langsung dari
manusia ilahi yang bergulat dengan Yakub. Manusia ilahi itu bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Ya, dia menyahut namanya sendiri. Jadi berkata Yakub. Dan pada saat itu juga nama Yakub diubah menjadi Israel. Pergantian nama diberikan oleh Tuhan selalu mengarah kepada status baru. Seperti halnya Abraham menjadi Abraham. Nama Yakub yang berkonotasi penipu, yang menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Esau berkata, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Kejadian 27 ayat 36. Nama Yakub seolah-olah menjadi identik dengan penipu. Dan memang tepatlah konotasi penipu pada diri Yakub, mengingat ada banyak penipuan yang dilakukannya selama dalam hidupnya. Namun sekarang ia memiliki nama baru, yaitu Israel, yang berarti orang yang bergumul dengan Allah, atau orang yang bertahan sampai akhir, atau Allah menang. Perhatikan Kejadian 32 ayat 28. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan inilah merupakan pengertian dari Israel. Terjemahan harfiah, karena engkau menjadi perkasa di hadapan Allah dan manusia, dan engkau mampu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam peristiwa ini, Yakub menyadari bahwa lawannya bukan manusia biasa, tetapi manusia ilahi atau malaikat Allah. Lawan Yakub ini memang tidak ingin memberitahukan siapa dia, siapa namanya, tetapi orang itu memberkati Yakub. Allah jelas tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Namun Yakub mampu bertahan di dalam pergumulan doanya. Saya melihat ini bahwa Yakub gigih di dalam bergulat. Yakub gigih memperjuangkan pergumulannya di hadapan Tuhan. Sehingga Yakub memperoleh apa yang dia inginkan. Sehingga Yakub menamai tempat itu Peniel. Karena Yakub telah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa melihat Allah. Peniel artinya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Berkat yang dipergumulkan Yakub dalam peristiwa itu terwujud dalam sikap Esau yang nantinya berbaikan dengannya. Pandemi COVID-19 ini adalah sebuah masalah yang harus kita gumulkan di hadapan Allah. Saya kira pengalaman Yakub dalam pergumulannya dengan Allah sudah mencapai hasil, di mana Yakub menjadi pribadi yang mengalami perubahan nama, perubahan sikap, dan juga perubahan tingkah laku. Rick Warren mengatakan, Allah memiliki suatu tujuan di balik segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Masalah-masalah mendorong kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung kepadanya, dan bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang terjadi tanpa seizin Allah. Di dalam Mazmur 17 ayat 1-7 menggambarkan ratapan pemazmur karena sedang dikejar-kejar oleh musuh yang tak mengenal belas kasihan. Dalam keadaan seperti itu pemazmur memohon kepada Allah agar sekiranya mungkin Allah mendengarkan seruannya dan bertindak menghakimi musuh pemazmur dengan menyatakan kasih setia. Dan akhirnya pemazmur tertolong dari kejaran musuh hanya karena anugerah semata. Dalam situasi ekonomi yang sulit yang kita hadapi sekarang ini, seharusnya kita tidak menjadi khawatir
takut dan putus asa. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Di sana dijelaskan, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan tidak berbanding dengan 5.000 laki-laki, belum terhitung anak-anak dan ibu-ibunya. Tetapi Yesus sanggup. Yesus punya kuasa. Dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Dia berdoa. Lalu membagi-bagikan roti itu. Dan ikan itu. Dan 5.000 orang kenyang. Dan masih ada sisanya. Mengapa bisa demikian? Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Maka oleh sebab itu dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mata iman kita harus terus memandang kepada Yesus Kristus. Yang dapat menolong kita, yang dapat mengubah segala kesusahan kita, dan sanggup mengubah keadaan kita yang sulit, asal kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kita pun diberikan kesempatan untuk selalu menghidupi anugerah keselamatan itu, demi melanjutkan misi keselamatan bagi semua orang. Hendaknya kita tidak lupa untuk menceritakan, meneruskan janji keselamatan dari Allah bagi semua bangsa. Kita perlu menceritakan betapa hebat Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan itu. Di akhir khotbah ini saya ingin mengajak kita melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, marilah kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Marilah kita menempatkan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita. Yang kedua adalah marilah kita menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi memang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, apapun itu, kelaparan kah, atau sakit kah, atau kita terkena penyakit apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang paling utama kita pikirkan adalah mari kita menempatkan Kristus sebagai teladan atas seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita menempatkan Kristus sebagai tujuan atas seluruh kehidupan kita. Mari kita tinggalkan hidup lama kita yang berpusat pada diri kita sendiri dan menerima hidup baru yang berpusat kepada Kristus. Marilah kita merenungkan bagian firman ini dan kita masuk di dalam saat teduh. Marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lagi kita berpusat kepada diri dan kekuatan kita, tetapi hanya berpusat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.